Selamat pagi, saya Muhammad Rifki Alma dari jurusan Accounting Information System. Dari berikut ini saya mau menjawab dari soal ataupun jawab soal dari tersebut ini. Oke, dari soal A, jelaskan tahapan dalam database sistem life cycle yang harus dikerjakan oleh PT Mekawangi Property. Itu misalkan kalau misalnya bikin database sistem life cycle, sana PT Wangi Properti lalu proses kerja pembangunan rumah, habis diproses bangun perumahan secara subsidi. Setelah itu bisa membeli rumah dengan secara aplikasi tersebut dan buka aplikasi PT Mekawangi Properti. Harusnya di login dulu ataupun sign in PT Mekawangi Properti. Nah, habis itu membeli rumah PT Mekawangi Properti bisa membeli dengan aplikasi atau apapun. Lalu membeli bahan untuk bangun rumah juga, proses kerja bangunan rumahnya bisa udah jadi dibuatnya, dibangunkan. Oke, membeli rumah secara aman dan dengan secara uang, lalu menggunakan uang tunai untuk sejak pembayaran PT Mekawangi Properti. Maka properti juga membayar untuk pembelian rumah ini dengan aplikasi atau uang tunai. Itu cara kerja database life cycle tersebut dalam membuat diagramnya. Dan nomor 2 tersebut, mengapa PT Mekawangi Properti boleh menggunakan database sistem life cycle dalam pengembangan aplikasinya? Itu karena dalam pengembangan aplikasi PT Wangi Properti ini juga dalam pengembangan untuk membuka aplikasi PT Mekawangi Properti ini. Jarang dapat membeli rumah dengan aplikasi untuk membeli atau membayar. Nah, maka properti dalam menggunakan aplikasi ini dibayar dengan secara uang tunai untuk manajemen, membuat aplikasi berbasis web dan DBMS, berbagai dalam proses manual dan menggunakan aplikasi berbasis file base tersebut. 3. Apa kesulitan yang dapat dihadapi dalam penerapan database sistem life cycle untuk PT Mekawangi Properti dan bagaimana mengatasinya? Mengatasinya juga dalam kesulitan ini juga dapat mempengaruhi dengan cara membuka aplikasi ini, juga kurang dapat membeli rumah dan membayar rumah. Maka kita harus dapat mengatasi ini dengan secara apa yang kita dapat diperlukan dengan memesan rumah dengan cara yang dapat untuk memenuhi dengan cara dengan baik-baik ataupun hati-hati. Yang kita dapat membayar biaya rumah ini kan dengan lebih sederhana, agak lebih sederhana sekali. Kita dapat mengatasinya dengan hati-hati untuk pembayaran ini dengan secara lebih hemat dalam tagihan pembayaran ini. Dalam pengumpulan data, fast spending direncanakan untuk menggunakan dua jenis fast spending, yaitu wawancara dan kuesioner. A. Buatlah daftar pertanyaan maksimal 10 pertanyaan tersebut yang akan ditanyakan pada saat wawancara untuk level direksi top level management. Maka 10 pertanyaan apapun yang tersebut, misalkan bagaimana cara membeli rumah di PT Wangi Properti, siapkah pembangun rumah PT Wangi Properti, berapa biaya rumah di PT Mekawangi Properti, apa yang kita perlukan proses kita perumahan PT Mekawangi Properti, apa yang kita dapat melakukan dengan perubahan secara subsidi, kapan berdirinya dalam perumahan PT Mekawangi Properti, bahan-bahan apa yang kita perlukan dengan membuat rumah buat PT Mekawangi Properti, beberapa dalam ruangan di ruang ini dan beberapa kapasitasnya dalam rumah ini, apa fitur-fitur yang akan diperlukan dalam rumah ini, dan bagaimana cara dapat membangun rumah ini dengan baik. Itu adalah pertanyaan dari top level of management, maksimal 10 pertanyaan. Yang B, buatlah kuesioner maksimal 10 pertanyaan kuesioner yang macam kayak seperti soal 4A ini tersebut. Maka untuk level user level operasional yang nantinya akan menggunakan aplikasi yang akan dibuatnya. Maka itu sama saja yang kayak di soal jawaban di 4A tersebut. Sana ya kuesioner itu bisana bagaimana cara dapat membuka aplikasi PT Wangi Mekawangi Properti ini, apa yang diperlukan untuk melogin aplikasi PT Mekawangi Properti, bagaimana cara membeli rumah dengan aplikasi, apa yang kita perlukan dalam aplikasi PT Wangi Properti, dan gimana cara dapat membeli dan memesan rumah di PT Wangi Properti dengan aplikasi, apa yang diharapkan dalam aplikasi PT Wangi Properti ini, bagaimana cara membayar uang tunai dengan aplikasi PT Wangi Properti ini, apa yang diharapkan untuk memesan dan membeli rumah baru di aplikasi PT Mekawangi Properti, apa yang harus dilakukan dengan aplikasi PT Wangi Properti dengan secara lebih baik. Dan terakhirnya, apabila aplikasi PT
PT Wangi Properti ini juga memilih untuk membayar dengan harga biaya terjangkau. Itu pertanyaan yang sama kayak macam menjawab dari soal 4A tersebut. Itu pertanyaan juga sama kayak itu. Oke, pertanyaan dari soal B. Langsung soal aja. Di sana buatlah penggambaran risk picture, flow chart, atau workflow untuk proses bisnis di atas tersebut ini. Di sana kita tampilin aja. Risk picture. Penyewa juga dapat memberikan informasi kode unik. Lantai berapa, tulis area untuk menyewa tersebut. Maka penyewa juga dapat memiliki unit tersebut, memiliki nomor meteran, berapa data yang digunakan atau nilai meterannya. Penyewa juga dapat memiliki harga sewaan kamar, harga servis, dan ruang yang disewakan. Misalnya bisa menyewa unit beberapa, kapan mulai menyewa, kapan berakhir sewanya. Ruang disewakan oleh staff. Di sana staff yang dapat diberikan tuh tagihannya, invoice-nya, dan kwitansinya. Maka penyewa juga dapat memiliki tagihan invoice-nya. Tagihan invoice tersebut kita misalnya ada nomor invoice, ditunjukkan untuk tenan siapa, tanggal invoice, tanggal jatuh tempo pembayaran, janji unit atau tagihan, service charge, users. Tanggal invoice komisi sudah diterima oleh tenan ataupun penyewa. Tenan akan memiliki via emailnya keterangan jatuh tempo pembayaran, membayar, nomor kwitansi, tanggal pembayaran, nilai pembayaran, dan via point. Kalau udah bisa via pos atau via email kalau misalkan oleh tenan penyewa. Oke, activity diagram. Activity diagram tersebut ini juga dapat memiliki apapun. Kita mulai dengan menyewa unit uang bisa golongan atau perusahaan. Menyewa unit beberapa, kapan mulai menyewa dan kapan berakhirnya sewana. Dan proses tagihan invoice, memproses tagihan atau invoice. Kalau misalnya proses tagihan atau invoice juga jajar jenis tagihannya yaitu sewa, service, jajar, dan listrik. Dan meter per bulan, tagihan listrik dan pencatatan meteran listrik. Di sana nama invoice, tanggal invoice bisa diberikan, tanggal jatuh tempo pembayaran ditunjukkan untuk tenan siapa. Lalu sana ini tersebut kalau udah bisa siap, maka tagihan maupun kwitansi tersebut bisa diberikan oleh pembuat tenan yang membayar, juga nomor kwitansi, tanggal pembayaran, nilai pembayaran, dan keterangan tersebut atas pembayaran invoice, nomor beberapa serta informasi staf yang membuat kwitansi tersebut. Maka tagihan maupun kwitansi yang siap dibuat oleh tenan penyewa. Tagihan maupun kwitansi yang akan dapat dikirimkan kepada para tenan penyewa via pos, bisa dikirim via pos atau dapat dikirimkan via email sesuai dengan permintaan masing-masing. Ini lanjut lagi nanti dari lanjutnya video terakhir nanti.